Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Agung Guritno, guru SMA Negeri 1 Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo. Kali ini kita masih mempelajari matematika peminatan dengan sub bidang studinya adalah kalkulus. Pokok bahasan yang kita bahas adalah kurva fungsi trigonometri, terutama untuk menentukan nilai maksimum dan minimum atau nilai stasioner. Selamat mengikuti. Kurva fungsi trigonometri. Perhatikan kurva fx sama dengan sinus x di bawah ini. Ini adalah kurva dari fungsi fx sama dengan sinus x. Dari gambar di atas, kita dapat menentukan nilai maksimum dan nilai minimum suatu fungsi. Grafik fungsi fx sama dengan sin x mempunyai nilai maksimum sama dengan 1. Nilai maksimum adalah nilai yang tertinggi. Ini berarti nilainya maksimum sama dengan 1 pada x sama dengan 90 derajat. Dengan demikian, koordinat titik maksimumnya adalah 90 derajat, 1. Dan mempunyai nilai minimum yaitu sama dengan negatif 1. Minimumnya adalah negatif 1. Pada x-nya sama dengan 270 derajat. Dengan demikian, koordinat dari titik minimumnya adalah 270 derajat, negatif 1. Konsep nilai maksimum dan nilai minimum adalah fungsi bernilai real yang kontinu dan memiliki turunan pertama dan kedua pada x elemen i, di mana i adalah satuan dari sudut. Sehingga A, jika f aksen x sama dengan 0, maka titik x1, fx1 disebut titik stasioner. B, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x positif, maka x1, fx1 disebut titik minimum fungsi tersebut. C, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x negatif, maka titik x1, fx1 disebut titik maksimum fungsi. Awas, jangan terbalik. Kalau positif merupakan titik minimum, sedangkan kalau negatif merupakan titik maksimum. Ini sering sekali terbalik. Awas, diperhatikan. D, jika f aksen x sama dengan 0 dan f double aksen x sama dengan 0, titik x1, fx1 disebut titik belok. Langkah-langkah menentukan titik stasioner. Yang pertama, menentukan turunan pertama fungsi fx. Yang kedua, titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. C, menentukan jenis stasioner. Jenis stasioner ini mencakup pembahasan B, C, dan D. Berarti jenis stasioner ada 3, yaitu titik minimum, titik maksimum, dan titik belok horizontal. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Contoh yang pertama. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan cos x untuk x antara 0 sampai dengan 360 derajat. Kita bahas dari fx sama dengan cos x, maka kita tentukan turunan pertamanya, yaitu fx sama dengan cos x, maka f aksen x sama dengan negatif sinus x. Ingat, cos x turunannya adalah negatif sin x. Kemudian kita menentukan titik stasionernya dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Maka f aksen x sama dengan 0 tak lain adalah ini, negatif sin x sama dengan 0. Atau sin x sama dengan 0. 0
itu sama dengan sinus 0. Sehingga diperoleh X-nya sama dengan 0 dan X sama dengan 180 derajat. Ingat, kurva fungsi trigonometri untuk sinus. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Yang C menentukan jenis stasionernya. Yaitu, untuk menentukan jenis stasioner, digunakan turunan kedua dari fungsi fx. Kita lihat, fungsi turunan pertamanya atau f aksen x-nya sama dengan negatif sin x. Nah, turunannya adalah f double aksen x sama dengan negatif cos x. Ingat, turunan dari sin adalah cos. Berarti negatif sin x turunannya adalah negatif cos x. Kemudian, untuk x sama dengan 0. 0 ini dari mana? Dari ini tadi yang kita peroleh. Dari f aksen x. Paham ya? Bukan dari ke intervalnya ini. Oke, tapi 0-nya masih masuk dalam interval ini. Paham ya? Oke, dengan demikian f double aksen 0 karena x-nya sama dengan 0 sama dengan negatif cos 0. Ingat, x-nya sama dengan 0, berarti negatif cos 0. Dan diperoleh double aksen dari f dari 0 sama dengan negatif 1. Ingat, cos 0 sama dengan 1. Dan 1 merupakan bilangan negatif. Berarti apa? Berarti mempunyai jenis titik balik maksimum. Paham ya? Oke, sekarang untuk X sama dengan 180 derajat. Dari sini kita masukkan ke F double aksen X. Diperoleh F double aksen X dari 180 derajat sama dengan negatif cos 180 derajat. Diperoleh sama dengan, ingat, cos 180 derajat sama dengan negatif 1. Negatif 1 kalikan 1 sama dengan 1. Ketemu positif. Maka menjadi titik balik minimum. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjutkan untuk menentukan koordinatnya. Dari titik stasioner yang didapat pada saat f aksen x sama dengan 0 adalah x sama dengan 0 dan x sama dengan 180 derajat. Sekarang, bagaimana cara menentukan nilai maksimumnya? Maka, dari fx, ini berarti fungsi awal, bukan fungsi aksen. Hati-hati. Fx sama dengan cos x. Maka, f0, ini yang kita peroleh dari f aksen sama dengan 0. F0 sama dengan cos 0. Dan cosinus 0 sama dengan 1. Sehingga fungsi fx sama dengan cos x mempunyai nilai maksimum sama dengan 1. Dan titiknya adalah berkoordinat di 0 derajat, 1. Berjenis titik maksimum. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Sekarang menentukan nilai minimum suatu fungsi. Nah, karena tadi 180 derajat itu merupakan titik fungsi minimum, maka nilainya fungsi adalah fx sama dengan cos x. Kita memakai fungsi awal, bukan fungsi turunan. Kita masukkan, maka f 180 derajat sama dengan cosinus 180 derajat. Maka sama dengan negatif 1. Sehingga dapat dikatakan fungsi fx sama dengan cos x mempunyai nilai minimum sama dengan negatif 1 di titik 180 derajat, 1. Dan ini titik 180 derajat, negatif 1 merupakan titik minimum. Paham, anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas contoh yang kedua. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan sin 2x untuk x antara 0 sampai 180 derajat. Kita bahas dari fx sama dengan sin 2x, kita tentukan turunan pertama terlebih dahulu, yaitu dari fx sama dengan sin 2x, maka
F aksen X sama dengan 2 cos 2X. Ingat, turunan ini kemarin sudah kita bahas. Kemudian kita menentukan nilai stasionernya dicapai pada saat F aksen X sama dengan 0. Atau 2 cos 2X sama dengan 0. Kita peroleh 2 cos 2X sama dengan 0, maka cos 2X sama dengan cos 90. Karena apa? Cos 90 sama dengan 0. Maka menjadi X-nya sama dengan 45. 45 dari mana? 90 dibagi 2. Dan 135 dari mana? Dari 270 dibagi 2. Paham ya? Oke. Sekarang berikutnya adalah menentukan jenis stasioner. Awas, jangan terbalik. Untuk menentukan jenis stasioner, kita gunakan turunan kedua dari fungsi F. Maka, dari F aksen X sama dengan 2 cos 2X, turunan keduanya adalah F double aksen X sama dengan negatif 4 sin 2X. Karena apa? Turunan sin adalah negatif sin. Turunan cos adalah negatif sin. Paham ya? Oke. Untuk X sama dengan 45. 45 dari mana? Dari pencapaian stasioner tadi. Kita masukkan ke F double aksen. Maka diperoleh F double aksen dari 45 sama dengan negatif 4 sin 90. 90 dari mana? Dari 2X. X-nya adalah 45. Paham ya? Oke, sehingga menjadi sin 90 sama dengan 1, maka F double aksen 45 sama dengan negatif 4. Bilangannya adalah bilangan negatif. Maka untuk X sama dengan 45 derajat merupakan titik balik maksimum. Awas, ini negatif berarti maksimum. Oke, sekarang yang kedua untuk 135. Kita masukkan ke F double aksen X. Menjadi dari F double aksen X sama dengan negatif 4 sin 2X, kita masukkan menjadi negatif 4 sin 270. 270 dari mana? Ingat, di sini ada 2X. X-nya adalah 135. Maka menjadi sin 270. Nah, sedangkan sin 270 adalah negatif 1. Maka negatif 1 sama dikalikan negatif 4 sama dengan 4. Bilangannya adalah positif. Maka membentuk titik balik minimum. Jangan terbalik. Kalau negatif membentuk maksimum, tetapi kalau positif membentuk minimum. Oke, kita lanjutkan untuk menentukan titik stasionernya. Titik stasioner dicapai pada saat F aksen X sama dengan 0, yang sudah kita bahas tadi, diperoleh X-nya sama dengan 45 dan X-nya sama dengan 135. Kemudian kita menentukan nilai maksimumnya dari fungsi tersebut. Nah, fungsinya adalah sin 2X, bukan cos loh. Ini karena apa? Fungsi utama atau fungsi pertamanya. Paham ya? Jangan keliru. Sehingga F dari 45 sama dengan sin 90. 90 dari mana? Ya, 2X. Karena X-nya adalah 45. Sin 90 sama dengan 1. Dengan demikian, F X sama dengan sin 2X mempunyai nilai maksimum sama dengan 1. Di titik 45 derajat, 1. Membentuk titik balik maksimum. Paham ya? Karena tadi 45 kan membentuk nilai maksimum. Oke, sekarang yang X-nya sama dengan 135. Tadi membentuk nilai minimum. Kemudian menentukan titik minimumnya atau nilai minimum fungsi. Diperoleh Fx sama dengan sin 2x. Kemudian kita masukkan, maka menjadi F135 sama dengan sin 270. 270 dari mana? Dari 135 dikalikan 2. Sedangkan sin 270 sama dengan negatif 1. Maka fungsi Fx
sama dengan sin 2X mempunyai nilai minimum sama dengan negatif 1 di titik 135,1 membentuk titik balik minimum. Paham Anda sekalian? Oke, kita lanjutkan pada contoh yang ketiga. Nah, agar konten video pembelajaran ini semakin berkembang, bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe jika masih berwarna merah. Dan tekan tombol like dan share. Serta silahkan Anda berkomen di kolom komentarnya. Oke, saya tunggu. Oke, terima kasih Anda sudah menekan tombol subscribe. Bagi Anda yang sudah menekan tombol subscribe, saya doakan semoga Anda lebih mudah mempelajari materi-materi yang saya paparkan dan ilmu Anda barokah. Amin, amin, ya robbal alamin. Oke, kita lanjutkan. Sekarang kita bahas contoh yang ketiga. Tentukan nilai stasioner dan jenisnya dari fungsi f(x) sama dengan 2 cos 3x untuk x antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Kita bahas, dari f(x) sama dengan 2 cos 3x, kita tentukan terlebih dahulu turunan pertamanya, yaitu f(x) sama dengan 2 cos 3x, maka f aksen x sama dengan negatif 6 sin 3x. Ingat, pada turunan deret rantai. Masih ingat ya? Oke. Titik stasioner dicapai pada saat f aksen x sama dengan 0. Atau negatif 6 sin 3x sama dengan 0. Diperoleh sin 3x sama dengan sin 0. Kenapa? Karena 0 itu sama dengan sin 0. Kemudian diperoleh x-nya sama dengan 0. Dan x sama dengan 60. 60 dari mana? Untuk nilai sama dengan 0 juga ada sin 180. Sin 180 lah, 180 dibagi 3 sama dengan 60. Paham ya? Oke, berikutnya yaitu menentukan jenis stasioner. Kita lihat, untuk menentukan jenis stasioner digunakan turunan kedua dari f(x). F(x)-nya, dari f aksen x sama dengan negatif 6 sin 3x. Kita turunkan lagi, maka menjadi f double aksen x sama dengan negatif 18 cos 3x. Turunan sin adalah cos. 18 dari mana? 6 kali 3. Paham ya? Kemudian kita menentukan nilai stasionernya. Untuk x sama dengan 0. 0 dari mana? Dari diperoleh stasioner tadi. Maka f double aksen 0 sama dengan negatif 18 cos 0. 0 dari mana? 0 dikalikan 3 sama dengan 0. Cos 0 sama dengan 1. Maka f double aksen dari 0 derajat sama dengan negatif 18. Dan negatif 18 merupakan bilangan kurang dari 0 atau negatif. Maka membentuk nilai atau titik balik maksimum. 0 membentuk titik balik maksimum. Paham ya? Oke, yang berikutnya. Untuk x sama dengan 60. 60 dari mana? Tadi 180 dibagi 3. Maka f double aksen dari 60 sama dengan negatif 4 cos 180. 180 dari mana? 60 dikalikan 3. Tuh. Maka menjadi cos 180 sama dengan negatif 1. Negatif 1 dikalikan negatif 4 sama dengan 4. Merupakan bilangan positif. Maka membentuk titik balik minimum. Kita ingat, untuk 0 membentuk titik balik maksimum. Untuk 60 membentuk titik balik minimum.
kita tentukan nilai maksimum dan nilai minimumnya. Ingat, 0 membentuk maksimum dan 60 membentuk minimum. Oke, kita lanjutkan. Titik stasioner yang tadi sudah kita bahas dicapai pada saat f aksen X sama dengan 0, diperoleh X sama dengan 0, dan X sama dengan 60 derajat. Ingat bahwa X sama dengan 0 tadi membentuk titik balik maksimum, sedangkan 60 derajat membentuk titik balik minimum. Oke, sekarang kita cari untuk yang titik balik maksimumnya dulu. Menentukan nilai maksimum fungsi tadi, yaitu fx sama dengan 2 cos 3x. Kita masukkan, maka f0 sama dengan 2 cos 0. 0 dari mana? 0 dikalikan 3, karena 3x. Sedangkan cos 0 sama dengan 1. 2 dikalikan 1 sama dengan 2. Kesimpulannya, fungsi fx sama dengan 2 cos 3x mempunyai nilai maksimum 2. Karena 0 tadi membentuk titik balik maksimum di titik 0 derajat, 2. Yang merupakan titik balik maksimum. Paham ya? Kemudian, menentukan nilai minimum fungsi 2 cos 3x. Untuk x-nya sama dengan 60 derajat. Maka, dari fx sama dengan 2 cos 3x, x-nya kita masukkan, maka diperoleh f 60 derajat sama dengan 2 cos 180. 180 dari mana? Dari 60 dikalikan 3 sama dengan 180. Sedangkan cos 180 sama dengan negatif 1. Maka 2 dikalikan negatif 1 sama dengan negatif 2. Kesimpulannya, fungsi fx sama dengan 2 cos 3x mempunyai nilai minimum sama dengan negatif 2. Di titik 60, negatif 2. Yang merupakan titik balik minimum. Paham anak sekalian? Oke, kita lanjutkan. Setelah Anda mempelajari materi-materi di atas dan Anda memahaminya, maka untuk mempertegas pemahaman Anda saya kasih tugas. Tugas Anda kerjakan di buku tugas, kemudian pada baris yang atas Anda kasih nama dan kelas Anda. Terutama Anda yang akunnya tidak sesuai dengan nama aslinya. Jika tidak Anda lakukan, maka tugas tidak akan saya nilai. Yang pertama, tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan negatif 3 sin 2x pada interval x antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Yang kedua, tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 2 cos 2x dikurangi 60 pada interval x antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian yang ketiga, tentukan koordinat titik stasioner dan jenisnya dari fungsi fx sama dengan 4 cos 3x ditambah 45 derajat pada interval x antara 0 derajat sampai dengan 180 derajat. Demikian tugas Anda kerjakan, kemudian Anda kirim ke Google Classroom dengan kode yang telah saya bagi di kelas Anda. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat dan barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.